FM Merkuri Surabaya. Informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali di perbincangan kita bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting di dialog solusi sumber daya manusia. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema mempersiapkan calon leader untuk masa depan organisasi. Sudah hadir di studio para narasumber, dan yang pertama saya menyapa Bu Novi, ya, CEO-nya MSC Consulting. Selamat pagi. Pagi Mas Aldi. Sehat selamat ya? Pagi. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Selamat pagi juga semuanya. Salam sehat untuk sahabat Merkuri dimanapun berada. Oke, selamat datang kembali di perbincangan kita Bu Novi. Senang mendengar kabar Bu Novi sehat-sehat ya. Mudah-mudahan itu juga yang sehat bahagia gitu ya. Iya, betul. Kalau kurang bahagia dengerin Merkuri ya. Iya, apalagi kalau Mas Aldi yang siaran. Oh, baik. Baik, terima kasih Bu Novi. Dan selain Bu Novi, dari MSC juga ada Devi Noviandari. Panggilannya Devi juga. Oh, bukan ya Devi toh ya. Dev, selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ya, masih kerasan toh? Kerasan. Oke, baiklah. Baiklah, saya nggak lanjut, cuma menanyakan itu saja. Dan tamu kita panggilannya juga Novi. Tapi untuk membedakan supaya nggak bingung, saya memanggilnya Mbak Novi. Tapi nama lengkap beliau adalah Dian Novitaningrum ST, sarjana teknik ya. Beliau ini sekarang menjabat Corporate Human Capital Business Partner. Koreksi kalau saya salah, dari Sutindo Group. Mbak Novi, apa kabar? Baik, Mas Aldi, selamat pagi. Selamat semuanya, pagi. Rekan-rekan dari Merkuri FM. Ya, nama betul, jabatan betul ya, Betul. Mbak Novi. Oke, baik. Saya ke yang punya gawe. Saya ini kalau setiap program ini kan melayani bos saya, namanya Novianing Tiastuti. Bu Novi, hari ini kita bicara soal leader, pemimpin begitu ya. Iya. Kita kan selalu banyak berbincang tentang pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan. Betul. Sebenarnya yang mana yang benar? Atau dua-duanya? Bisa lahir dengan sendirinya, bisa di-create. Betul dua-duanya Mas Aldi, karena ya ada orang yang lahir dengan sudah punya naluri atau jiwa kepemimpinan. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak gitu ya. Jadi mesti disiapkan. Nah, lingkungan atau sistem itu yang membantu dia untuk menyiapkan, terutama kalau misalnya kita sudah bicara di tataran di sebuah organisasi atau di perusahaan gitu. Oke. Dan hari ini membantu Anda sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin ngerasa kayaknya saya bisa jadi pemimpin, tapi kok saya nggak pede ya. Nah, hari ini kita akan memperbincangkan itu, belajar juga dari Sutindo Group, bagaimana mereka ya di bawah komandan dari Mbak Novi untuk mempersiapkan calon-calon leader untuk masa depan organisasi. Tapi saya ke Mbak Novi dulu. Silakan. Mbak Novi, Sutindo Group, barangkali banyak yang belum mengenal bergerak di bidang apa, kantornya di mana, monggo ceritakan Mbak Novi. Oke, terima kasih Mas Aldi untuk kesempatannya. Jadi Sutindo Group ini adalah sebuah perusahaan distributor besi baja. Distributor ya? Ya, bukan pabrikan ya? Ada manufakturnya juga. Oh, ada manufakturnya juga. Jadi manufakturnya bergeraknya di bidang poliuretan, kemudian kita ada semi manufaktur untuk sanitary ware, jadi keran air seperti itu, Pak. Ya, jadi kantor kita ada di Tanjung Sari. Kemudian total karyawan kita sekitar 2.000 karyawan, 2.000. ada tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah perusahaan 33 perusahaan. 33 itu semua distributor dan produsen poliuretan tadi itu? Sama ya? Sama. Satu jenis saja itu ya? Berbagai macam jenis ya. Ya. Tapi dari satu Mainnya yang itu. Iya. Ada itu. berapa? 33 perusahaan yang tersebar di Indonesia. Pusat tetap di Surabaya ya? Tetap di Surabaya, ada di kota Jakarta, Semarang, Kalimantan itu ada di Samarinda, Balikpapan dan Pontianak. Kemudian juga ada di Ambon dan Papua. Kita di Papua ada di kota Jayapura, Sorong, Nabire. Oke. Cukup lengkap ya. Membantu pembangunan Indonesia Raya ini, Pak. Iya. Dan Mbak Novi, Corporate Human Capital Business Partner untuk membawai seluruh 33 itu. Ya, seluruh. Mulai dari proses rekrutmennya, developmentnya, sampai terminationnya, Pak, semuanya. Oh, gitu ya. All in one. All in one, luar biasa. Ini nggak main-main loh, Mbak Novi dan Bu Novi ini dua perempuan-perempuan hebat gitu ya. Nanti kita usulkan untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Jokowi Widodo.
Oke. Nah, ketika pandemi, Sutindo sempat terpengaruh seberapa jauh atau so far so good? Ya, puji Tuhannya ini memang 2 tahun ini memang ada pengaruhnya ya Pak. Tapi bersyukurnya sistem di Sutindo ini dengan stabilitas yang baik sehingga tidak sampai ada pengurangan karyawan sama sekali. Seperti itu. Jadi tetap semua 2.000 karyawan itu tetap bisa berkarya di Sutindo Group. Kalau dari sisi bisnis juga sempat ada pengaruh ya? Pasti ada pengaruhnya Pak. Tapi ya tetap kita berjuang ya, meskipun ada 50% WFH, tetapi pada saat kondisi itu justru kita mencari inovasi baru Pak. Jadi bagaimana caranya tetap bisa proses belajarnya, people development-nya itu tetap jalan dengan kita membuat yang namanya e-learning. Jadi justru dulunya nggak ada e-learning, tapi gara-gara pandemi kita semua sistem rekrutmennya online semuanya. Kemudian jadi kita tetap jalan proses rekrutmen, psikotes semuanya sampai dengan proses training karyawan dengan e-learning. Itu justru manfaat dari pandemi. Jadi itu berkah ya. Berkahnya seperti itu. Blessing in disguise-nya itu ya. Betul. Blessing in disguise-nya itu adalah e-learning ternyata membuat mekanisme berjalan lebih oke. Tentunya dengan pembiayaan yang lebih murah ya. Ya, betul ya. Jauh lebih murah. Kalau marketnya sendiri lebih ke di dalam negeri saja atau ekspor? Beberapa kita sudah ke ASEAN, Pak. Sampai di ASEAN ya. Ya, jadi kita sudah beberapa perusahaan di ASEAN, kita ada cabang juga di Singapura. Jadi kita sampai ke Filipina, Thailand, Vietnam seperti itu. Oke, baik. Itu gambarannya Sutindo Group seperti itu ada 33. Kalau pabrik semua 33 ini punya pabrik satu-satu? Oh enggak, pabriknya hanya 2 aja. Di mana dan di mana? Di Surabaya sama yang di Cikarang. Cikarang ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan Sutindo Group dan kita kembali ke laptop kita tentang pentingnya mempersiapkan calon leader untuk masa depan organisasi. Pertanyaan pertamanya itu selalu kenapa ini penting dan program kaderisasi bagi organisasi itu sepenting apa sih, Bu Novi? Iya Mas, jadi kalau kita bicara keberlangsungan organisasi, dari yang sesi-sesi yang lalu kita sepakat semuanya bahwa bagaimana kita bisa menarik, kemudian mengelola dan mempertahankan high potential leader, high potential employee lah gitu ya di perusahaan. Karena mereka inilah yang akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam proses mempertahankan dan juga tadi merekrut, mempertahankan, mengelola karyawan itu yang terbaik tadi, artinya kan kita sepakat bahwa yang dipertahankan itu yang terbaik gitu ya, bukan yang biasa-biasa saja, karena mereka ini yang terbaik inilah yang kita katakan talent, ini akan membawa organisasi ke arah perubahan-perubahan yang positif. Nah, di dalam serangkaian prosesnya itu membawa mempertahankan konsistensi, going concern perusahaan yang perlu dilakukan kita harus punya leader-leader yang bagus gitu. Karena leader yang bagus inilah yang akan membawa kesuksesan organisasi seperti itu. Nah, jadi proses yang tadi itu juga termasuk bagaimana kita mempersiapkan calon-calon leader yang ada di berbagai organisasi. Apalagi kalau kita bicara organisasinya besar seperti Sutindo ini gini kan 2000 gitu kan. Mempertahankan itu udah berapa lama berdirinya? Awalnya dari tahun 77, tapi baru dimulai bisnisnya dari sebuah toko kecil seperti itu. Jadi tapi mulai saya bergabung di Sutindo kan tahun 2001, sekitar 21 tahun yang lalu. Waktu itu baru 3 perusahaan aja. Ya, jadi saya di HR-nya tadi saya sudah cerita sama Bu Novi baru 10 tahun. Masuk langsung di HR ya? Oh, bukan Pak, bukan. Saya di HR-nya baru 10 tahun terakhir ini, Pak. Jadi pada waktu saya di HR itu kurang lebih perusahaannya sekitar 20-an. Ya, kemudian ini berkembang terus sampai nanti kita akan buka banyak cabang di seluruh Indonesia. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau organisasinya besar kayak gini, ini kan kita butuhkan leader di setiap layernya gitu kan, Mas, gitu. Jadi mulai dari yang leader dasarnya setingkat supervisor, kemudian menengahnya asisten manajer sampai mungkin di level-level yang lebih tinggi yang eksekutif kayak gitu. Jadi pasti harus punya leader-leader di masing-masing layernya. Nah, inilah yang kemudian kita diskusikan pagi ini. Mengapa kita perlu? Karena itu tadi kalau kita punya leader-leader yang bagus di masing-masing timnya,
sebagainya, ini akan ada orang-orang yang bisa memformulasikan tujuan-tujuan organisasi sesuai kapasitasnya di masing-masing layer itu. Mereka bisa mengarahkan timnya, kemudian menjaga kekompakan, semangat mereka untuk kemudian pada akhirnya endingnya adalah mereka bisa mengembangkan lagi orang-orang yang ada di perusahaan. Jadi peran besarnya itu adalah untuk kelangsungan organisasi, karena kalau kita menciptakan leader dari dalam itu akan lebih baik, lebih efektif hasilnya dibandingkan kita ini rekrut dari luar di posisi-posisi yang tinggi. Jadi satu, kita juga memberikan kesempatan yang di dalam untuk mereka berkembang. Jenjang karirnya betul, ada. Jenjang karirnya ada. Terus mereka orang yang lebih paham perusahaan seperti itu dibandingkan merekrut orang baru yang memang dia besar di organisasi yang lain, tetapi ketika kemudian bicara culture, berbicara tentang values dan sebagainya, belum tentu mereka bisa fit in dengan yang ada di dalam perusahaan gitu Mas Aldi. Ya, oke. Devi mau menambahkan, Dev, di apa yang disampaikan oleh Bu Novi? Jangan cuma ngomong iya setuju saya gitu, jangan loh ya, Dev. Setuju. Dev mungkin agak. Oh ya, oke. Setuju Pak. Cuman ada sedikit tambahan. Kalau misalnya benar kata Bu Novi, kita untuk mencetak leader itu biasanya nggak serta-merta langsung dibentuk kayak gitu. Tapi kita meng-hire orang itu ya dengan tujuan nantinya dikembangkan. Jadi hulu ke hilirnya kita record gitu. Mulai dari cara dia di-hire ataupun kualifikasi dia di-hire itu seperti apa, kemudian people development-nya dia atau IDP-nya dia itu seperti apa itu. Matikan itunya Nil, speaker. Nah, oke. Nah, oke. People development planning-nya itu seperti apa, lalu nanti di pekerjaan dia KPI-nya seperti apa. Itu yang jadi dasar kita untuk menentukan ini anak baru akan bukan baru ya. Ini karyawan sudah waktunya kita programkan kaderisasi. Baru di situ ada planning untuk menyusun kesiapan karyawan untuk menjadi seorang leader. Dari kesiapan itu ya kita bentuknya sesuai dengan posisinya. Kalau di finance ya udah kita kasih kompetensi yang sesuai bidangnya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik. Kok ada ngikik dikit tapi nggak apa-apa itu jadi background-nya gitu ya. Saya ke Mbak Novi. Mbak Novi, kalau di Sutindo sendiri kan sudah cukup lama ya, tadi disampaikan mulai sejak tahun 2001, berarti sekarang sudah 21 tahun ya. Dan udah paham betul tentang corporate culture-nya seperti apa. Memang jenjang karir ada ya? Gimana? Bisa cerita mungkin? Jadi kalau di Sutindo berawal pasti dimulai dari grand strategi terlebih dulu ya Pak. Jadi corporate strategi diturunkan di mana kita ini mau buka banyak cabang di seluruh Indonesia. Nah, dengan target corporate strategi tersebut turunlah nanti menjadi KPI-nya untuk divisi HRD di corporate. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu misalnya tahun 2022 ini kita mau buka 2 cabang. Nah, di kota mana juga sudah ditentukan. Nah, dari situ kita mulai meng-create ya. Jadi meng-create-nya itu mulai dari yang pertama how to get talent people. Jadi kita mulai dari proses rekrutmennya, mencari bibit bobot dan bebetnya yang bagus seperti itu ya, yang sesuai dengan corporate culture. Ya, dari situ ketika kita sudah mendapat bibit bobot dan bebetnya yang bagus, ya, setelah itu pasti tentunya di Sutindo ada developmentnya. Ya, tadi leader itu diciptakan atau dilahirkan gitu ya. Nah, jadi Sutindo bisa menciptakan leader-leader yang memang dimulai dari bawah gitu ya. Dari bawah. Jadi kita memang tidak pernah untuk rekrut langsung dari top manajemen langsung masuk gitu enggak, tetapi kita justru memberikan kesempatan dari bawah, dari mulai fresh graduate yang kita rekrut. Ya, kemudian di tempat kita ada program pelatihannya yang khusus ada jalur reguler dan jalur fast track-nya, Pak. Nah, jalur fast track ini kita ada pengembangannya sendiri yang namanya semacam MT-nya seperti itu. Jadi di situ ada proses pengembangan untuk menjadi seorang supervisor, dia masuk harus ke departemen mana dulu. Nah, di situ ada proses untuk dia belajar sistem manajemennya, dia belajar juga kalau misalnya dia nanti jadi branch manager, dia pasti harus tahu penjualan, selling skill-nya kita ajarkan di situ, kemudian proses leadership-nya juga kita ajarkan. Dan tentunya yang lebih penting dari proses mulai dari how to get talent
people sampai how to develop. Nah, yang terakhir ini Pak, how to retain. Nah, karena apa? Karena kita sudah buat career plan 5 tahun ke depan, dia mau jadi leader tapi baru 2-3 tahun merotol. Nah, itu kan yang kita harus benar-benar perhatikan. Jangan sampai biaya yang sudah kita keluarkan ya untuk develop people itu akhirnya sia-sia. Tapi sudah pernah Anda ya, Mbak, sudah pernah terjadi hal-hal yang seperti itu? Pastinya sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi sih Pak. Jadi memang itu yang harus kita terus antisipasi proses apa yang penting yaitu proses development sama mentoringnya. Jadi peran leader-leader yang lainnya sebagai mentor itu menjadi peran yang sangat penting untuk kesuksesan bagaimana kita meng-create calon leader yang baru. Jadi bukan cuma tugas HR aja, tapi peran serta dari bapak, ibu, buah, kakek, neneknya itu menjadi peran yang penting untuk menciptakan calon leader seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Novi. Nanti kita akan juga bahas, ini baru kulit awalnya begitu ya, baru pembahasan awal saja. Nanti kita akan bahas juga kompetensi seperti apa, kemudian fasilitas pendukungnya juga seperti apa, dan bagaimana cara mempersiapkan kader-kadernya. Ikuti terus perbincangannya sampai selesai. Kita break dulu untuk ke beberapa pesan. Baik, kita lanjut kembali perbincangan ini, masih menarik ya, dan makin menarik nanti saya percaya itu. Maka silakan untuk Anda yang mau join di perbincangan ini, kalau by phone boleh di 0315620096 atau juga melalui 5683446. Nelpon by WA juga boleh di 0817300096 ya. Masih bersama Bu Novi, masih bersama Mbak Novi dan juga Devi di perbincangan hari ini. Tadi kita sudah bicara tentang pentingnya program kaderisasi bagi organisasi, dan kita juga sudah ngintip bagaimana Sutindo Group merealisasikan semuanya. Ini soal kompetensi, nanti pasti juga kita akan belajar kembali dari Mbak Novi di Sutindo Group. Kompetensi apa saja yang perlu dipenuhi untuk bisa, kan pemimpin itu bisa lahir dengan sendirinya, bisa juga di-create, bisa juga dilahirkan begitu ya. Bu Novi, tentunya tadi seperti kata Mbak Novi, kompetensi itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, betul. Itu apa saja mungkin indikatornya? Baik, jadi kalau untuk kita menciptakan leader itu kan sebenarnya leader juga ada di beberapa level ya Mas ya. Kalau misalnya kita bicara tentang yang leader yang paling dasar gitu, di kepemimpinan yang paling dasar, itu yang paling penting ya, kalau komunikasi itu kan kemampuan yang sehari-hari kita bawa ya, kita pakai di semua jenis pekerjaan. Nah, ketika menjadi leader ini menjadi sangat penting. Jadi komunikasinya mungkin bukan sekedar komunikasi, tetapi komunikasi efektif gitu Mas. Jadi komunikasi efektif itu ya dia bisa menyampaikan sesuatu sehingga mudah dipahami oleh orang lain gitu. Kemudian juga dia juga bisa mendengarkan orang lain, punya kemampuan untuk mendengarkan gitu. Bukan mendengar ya, tapi mendengarkan. Mendengarkan, betul. Gitu. Jadi itu tadi komunikasi efektif. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain gitu Mas. Jadi karena ini menjadi kemampuan dasar ya, dia akan mengelola sebuah tim meskipun timnya itu kecil gitu ya. Kalau kita misalnya supervisor, misalnya di kantor, yang di kantor lah kayak accounting dan sebagainya, mungkin anak buahnya ya 5 gitu kan. Tapi ya dia udah jadi leader kan Mas. Leader di level yang paling dasar. Nah, ini kemampuan mengelola orang lain, mengarahkan orang lain ini menjadi penting. Kayak gitu. Lalu kalau di level yang supervisor, ini karena kemampuannya masih agak technically-nya itu masih banyak dibandingkan kemampuan manajerialnya gitu ya. Jadi kemampuan untuk dia juga bukan mungkin tidak semuanya dia melakukan, tetapi merencanakan pekerjaan itu menjadi hal yang penting untuk dia bisa lakukan supaya kemudian dia bisa ngatur timnya kerja dengan lebih efektif kayak gitu. Jadi yang kemampuan dasarnya itu kurang lebih seperti itu, termasuk kemudian melakukan evaluasi atas proses yang sudah berjalan kayak gitu. Nanti kita belajar dari Sutindo juga soal ini, tapi kita refreshing dulu dengan sahabat Merkuri. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Apa yang mau ditanyakan Pak? Yang saya tanyakan ini, apa bisa menolak, bisa menolak untuk jabatan leader yang dididik itu ya, dengan benar-benar menurut kemampuannya. Satu contoh, masing musuhnya leader iku kepala suku di Papua, atau kepala dari partai atau dari penjabat. Angel kan nolak. Nah, adalah
Pak Wibi aja mahasiswanya yang dari Papua itu Ubaya itu SGMS dilulus no, ya kan? Karena dari Papua dari saya ada pesanan, ada titipan gitu loh. Itu masa bisa nolak? Lek kawan gak minta titipi ya, gak oleh kan perusahaan ini berdiri di sini. Ayo, gak bisa. Yeah. Jadi di dunia itu ndak ada yang bisa jujur, bisa Tapi ada pernah kejadian begitu. Kalau ada yang kejadian berani nolak, jempol itu menurut saya. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Sumarwito ini nanya terus dijawab sendiri. Bisa enggak? Berani nolak enggak? Enggak bisa. Terima kasih. Makanya saya bilang kita refreshing. Terima kasih Pak Sumarwito. Itu menjadi catatan menarik. Nanti mungkin bisa cerita saja apa yang terjadi karena punya di Papua ya, di Nabire ya. Ya, tiga kota tadi ingat saya. Tiga kota, bahkan 3 kota begitu ya. Oke, tapi itu nanti tapi silakan deh, monggo daripada nanti kelupaan menjawab Pak Sumarwito. Oke. Iya Mbak Novi. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi sharing-sharing aja ya. Jadi ketika kita akan membuka suatu cabang baru di lokasi di seluruh Indonesia ini, pasti kan ada ciri khas per daerahnya seperti itu. Dan kita juga harus engage kan dengan masyarakat sekitar. Betul. Ya, tentunya ketika kita membuka cabang baru, tentunya kita juga akan membuka lapangan pekerjaan yang berguna juga untuk masyarakat sekitar. Nah, bagaimana kalau ketika kita harus terima titipan-titipan nih dari masyarakat sekitar. Nah, tentunya kita harus mengelolanya dengan baik. Karena ada juga posisi-posisi yang mana kita sudah tentukan nih posisi manajerial, sudah ada sekolahnya khusus, tapi kita juga masih bisa untuk menerima titipan-titipan tadi. Misalnya dia jadi mandor kah atau apa, itu kan leader tapi nggak usah sampai yang level manajerial yang tinggi tapi itu untuk cukup untuk area keamanan di sekitar lokasi. Itu memang penting Pak, ketika kita berada di lokasi-lokasi khusus yang memang di situ kental sekali culture-nya dan memang butuh pengamanan, ya sekalian aja kita titip dan kita hire orang-orang di sekitar seperti itu. Jadi mungkin sebagai koordinator lapangan atau mandor atau seperti itu kan bisa kita istilahnya didaya gunakan seperti itu. Dan tentunya itu akan membuat dengan masyarakat sekitar kita engage seperti itu. Nah, tapi kembali kepada pertanyaan di awal, kompetensi apa yang dibutuhkan? Ya, di Sutindo tadi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Novi. Jadi di tempat kita pun ada rangkaiannya. Jadi ada step-stepnya mulai dari level supervisor, kemudian manager atau top manager misalnya seperti itu. Nah, tentunya diawali kita sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kita ada core leadership, core kompetensi, kemudian technical sama leadership kompetensi. Jadi 3 bagian itu yang perlu kita siapkan. Mengacu pada seorang leader, pasti dia harus disiapkan dari sisi kepemimpinannya. Ya, yang awal tentunya kita persiapkan dari sisi planning Pak, bagaimana menyiapkan perencanaan. Jadi seorang leader kan harus punya good planning untuk timnya seperti itu ya. Di skala situasi ya, misalnya dia sales atau dia purchasing atau di warehouse pun semuanya ada perencanaan. Kemudian yang kedua, setelah merencanakan dia bagaimana dia controlling kerja anak buah, karena plan sama controlling ini menjadi bagian dari seorang leader yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, bagaimana dia bisa develop people, karena di tempat kita tidak hanya task urusan pekerjaan aja, tapi bagaimana develop people itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, karena kesuksesan sebuah tim itu akan ditentukan oleh kesuksesan seorang leader mendevelop anak buahnya, anggota timnya. Jadi mulai dari awal dia fresh graduate, seorang staff kalau akan dipromot menjadi seorang leader, kita ada sekolahnya khusus yang namanya Sutindo Leadership Program. Jadi kita kasih sekolahan khusus kurang lebih selama 3 bulan, ada proses pembelajarannya, materinya bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana tadi membuat planning, perencanaan, controlling, sampai dengan develop anak buahnya. Jadi memetakan anak buahnya ini, anak buah saya ini orangnya seperti apa, apakah dia tipenya M1, M2, M3, M4 seperti itu ya, dia bisa langsung didelegasikan atau dia masih harus diarahkan seperti itu. Jadi semua tahapan itu ada kurikulum pembelajarannya. Jadi semua leader yang memang kita persiapkan itu memang ada kelas khususnya, dan ketika dia sudah mencapai
nilai tertentu, ada proses yang namanya di kita assessment-nya. Jadi kita ada proses assessment-nya, ada tim asesornya di mana nanti akan memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan ini layak untuk dipromosikan menjadi seorang supervisor, manajer dan sebagainya. Jadi kita ada rekomendasi dari pihak netral ya, dari HR-nya yang sebagai tim asesornya. Ada sekolahnya ya. Apa namanya tadi? Sutindo Leadership Program. Sutindo Leadership Program itu adalah fasilitas yang memang dibutuhkan menjadi fasilitas pendukung ya Bu Novi ya. Program pendidikan ya Mas. Ya, artinya sebagai program pendukung mencetak leadernya tadi. Betul. Jadi semuanya harus SOP-nya udah jelas. Jadi kalau mau jenjang karirnya naik harus melewati ini dulu begitu ya. Ya. Dev, kalau soal kompetensi Devi mau menambahkan? Kompetensi hampir sama sih Pak. Kalau misalnya di tempat yang sudah terstruktur atau ada SOP-nya sendiri untuk development leader ataupun pembentukan leader itu dipersiapkan dari soft skill, kemudian technical sama manajerialnya. Mulai dari dibentuk kelas, kalau skupnya perusahaannya besar ya pasti ada kelas training sendiri atau training centernya sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang sedang berkembang biasanya itu kan jadi satu sama HR. Di mana dia kaderisasinya per personal. Jadi dia ditrainingkan dari ke eksternal juga bisa ataupun di maintain oleh atasannya sendiri. Jadi benar-benar kompetensi atasannya itu harus ditransfer ke dia juga. Karena kan mau menggantikan posisinya. Bukan berarti nanti manajernya atau atasannya ini dikeluarkan atau enggak dikeluarkan atau pindah tempat, enggak, cuman pastikan ada naik, atasannya naik, dianya juga naik ataupun ada rotasi kayak gitu. Lah itu dipersiapkan semuanya kayak gitu. Dari hard skill-nya, soft skill-nya, technical-nya sama manajerialnya. Ya. Memang membutuhkan waktu ya Pak. Ini yang perlu digarisbawahi apalagi karyawan milenial yang maunya instan kayak gitu. Kita harus menanamkan kaderisasi itu butuh waktu dan butuh proses juga. Enggak semuanya itu bisa instan. Itu yang bisa kita kasih untuk menghandle mereka atau ngikat mereka supaya mereka tahu dan kesadaran dirinya juga muncul. Istilahnya sabarlah, untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang leader itu butuh step 1, step 2, step 3 dan itu tidak cepat. Tidak cepat ya, takes time ya. Tapi boleh nggak trial and error? Kita coba dulu ya 3 bulan kita evaluasi, kalau nggak lanjut gitu, boleh nggak mekanismenya itu seperti itu? Dibungkus rapi aja Pak, kayak misalnya orientasi. Tinggal dijahit aja rapi gitu ya, supaya nggak kelihatan. Ada orientasinya kan selama dia menduduki posisi katakanlah supervisor ataupun sebagai manajer, dia junior manager, selama entah 3 bulan atau 6 bulan dia masih under monitoring. Jadi selama jenjang waktu tertentu itu di maintain juga kinerja dia, apakah dia bisa survive di posisi tersebut atau bahkan dia belum siap. Kalau dia belum siap, ya udah kita harus mempersiapkan dia minus nilainya tadi di mana. Di mana di up di situnya gitu. Betul. Ya. Sekarang saya tanyakan ke masih ingat saya beberapa episode yang lalu Bu Novi sempat cerita bahwa ternyata beliau ini jago jahit. Jahit spray yang kenceng dok gitu loh. Kalau pego nggak bisa gitu. Tadi Devi menyebut-nyebut kata jahit gitu kan, harus dibungkus, harus dijahit gitu. Saya yang menyebut. Ya, tapi Bu Novi tidak semua perusahaan seberuntung Sutindo yang sudah punya sekolah begitu ya, sehingga menjadi lebih gampang untuk mendevelop dan kemudian nembaknya lebih gampang, mappingnya lebih gampang. Nah kalau yang belum butuh fasilitas pendukung seperti apa dan kemudian bagaimana kemudian kita bisa mapping kader-kader, iki pasti iki pinter nih, bisa jadi leader nih. Iya. Mbak? Jadi gini, kalau kita bekerja gitu ya, jadi terutama mungkin yang pimpinan atau atasan itu harus bisa melihat sebenarnya masing-masing timnya, stafnya itu punya kapasitas seperti apa gitu. Jadi mapping dia itu kuat di mana, terus apa yang harus di-upgrade dari diri dia kayak gitu. Nah, itu hal pertama yang harus kita lakukan gitu, karena ini akan membantu kita untuk ngasih tugas dia, cara memberikan tugas, terus kemudian ngasih memberikan penempatan juga seperti itu gitu, Mas Aldi. Jadi yang pertama tadi itu kalau kita belum ada ya paling enggak kita bisa mengidentifikasi paling gampang menempatkan orang di tempat yang tepat gitu. Karena dengan dia sudah bekerja dengan benar, maka orang ini akan bisa berkontribusi optimal kayak gitu kan. Nah, ketika terus kemudian seperti itu kita ngelihat juga kan kalau misalnya gini,
orang yang kemudian kita pasrahi, kita berikan tanggung jawab untuk menjadi leader. Nah, kita bicara aja sama dia. Ini ya sekarang kamu jadikan koordinator gitu. Nah, dari koordinator ini siapa saja yang harus kamu harus kamu koordinir. Terus kemudian apa yang diharapkan dari proses grup yang dia lakukan itu, koordinasi yang dia lakukan seperti itu. Nah, dari sanalah kemudian kita coba ngasih delegasi ke dia bagaimana dia bisa melakukan tugasnya gitu. Jadi cara dia monitoring, nah kita kasih bekal sama dia. Ini kalau kamu mau melakukan sesuatu, coba bikin planningnya dulu. Terus kemudian tadi itu dimonitoring gitu, seperti apa pelaksanaannya. Terus kalau ada case-case gitu, jangan langsung lari ke kita gitu ya. Kasih kesempatan dia untuk bisa menyelesaikannya seperti itu. Terus atas perkembangan timnya, kemudian si calon leader yang kita harapkan tadi paling enggak dia memberikan report kepada kita dan kita juga memantau aktivitasnya dia kayak gitu, Mas. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau secara sistemnya ini yang sudah sangat sudah sangat baku dan itu bisa langsung dilakukan di beberapa tempat sekaligus. Tapi kalau misalnya organisasinya masih kecil, belum terlalu besar, itu tadi baik grup-grup itu kita lakukan seperti itu. Tapi memang kalau kita mau create leader itu kita nggak bisa terus jangan berasumsi gini. Kalau saya sudah punya orang yang kemudian saya jadikan kader saya, terus tugas saya selesai dong. Saya bisa santai-santai. Nah, santai-santainya untuk monitor pekerjaan mereka iya, tetapi aktivitas kita kan bisa diarahkannya harus lebih ke arah hal-hal lain yang lebih strategik kayak gitu. Jadi kita sudah nggak ngurusin urusan bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan benar gitu, tetapi lebih ngurus lagi bagaimana supaya kemudian hasilnya optimal kayak gitu, Mas. Seperti itu. Oke. Baik, sebelum kita break ke iklan, saya nanya ke praktisinya begitu ya. Kalau di Sutindo sendiri, mappingnya seperti apa? Alurnya seperti apa? Mulai dari sekolah udah ada, Bu Novi bilang, oh ini udah mapan nih, tinggal gampang nih kayak kawah Chandra di mukanya udah ada, bahkan sudah ada silabusnya segala macamnya begitu ya. Tapi untuk menentukan kader-kader mana itu usulan dari siapa, bisa cerita nggak? Oke, makasih Mas Andi. Jadi tentunya ketika kader itu kita training atau develop, kan pasti mereka juga punya yang namanya individual performance plans. Ya, jadi ada target KPI-nya ya per masing-masing. Dari siapa usulan kader-kader misalnya? Devi masuk sekolah di Sutindo gitu. Oh, usulan awalnya. Jadi usulan awalnya itu pertama bisa dari user ataupun dari HR-nya. Karena kita memetakan kan pasti ada yang tadi ya, waktu rekrutmen kita ada bibit bobot bebetnya. Jadi ada kriterianya. Saya potong Mbak Novi. Artinya di masing-masing dari 33 perusahaan itu punya HR ya, punya divisi HR masing-masing ya. Di lokalnya. Di lokalnya mungkin combine ya Pak. Jadi misalnya Papua cuma satu aja, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak satu company satu HR gitu ya. Semuanya koordinasi ke pusat. Dengan Mbak Novi di Oke. Sudah dipetakan itu artinya kita lihat dari awal bibit bebetnya ya, dari proses rekrutmennya, oh dia ini tes IQ-nya bagus gitu ya. Kemudian juga dari sisi tes-tes yang lainnya ya, kita ada tes selain tes IQ, MBTI segala macam, DISC-nya. Nah, setelah itu kita dalam proses berjalannya si karyawan ini kan punya target KPI ya. Nah, jadi performance plan-nya seperti apa, dievaluasi katakanlah dalam 1 tahun. Ternyata kinerjanya misalnya nilainya bagus nih, di atas C+ atau B- misalnya seperti itu. Nah, dari situ baru kita petakan secara kompetensinya. Jadi selain performance ini kan yang tampak di gunung es ini yang tampak di muka gitu ya, performance-nya, kinerjanya. Tapi juga kita lihat kompetensi, potensi yang dibawanya orang ini bisa dikembangkan nggak. Itulah kita masukkan ke Sutindo Assessment Center. Nah, di situ kita assess, ternyata dia punya potensi besar nih jadi seorang leader. Dan kita ada alat tesnya sendiri juga, Pak. Nah, setelah itu baru kita sampaikan. Nah, ini dia bisa nih masuk ke development selanjutnya. Dia masukkan ke kelas yang untuk memang disiapkan selama 1 tahun untuk program percepatan dia jadi supervisor. Ketika bersekolah itu mereka tidak melakukan pekerjaan rutin sehari-harinya atau tetap? Tetap. Jadi itu di luar. Ya, jadi mereka masuk dalam satu departemen khusus. Nah, di mana di situ dia belajar semua departemen. Nah, jadi nanti ada project-projectnya, dia bisa jadi auditor seperti itu. Kemudian dia cari point of improvement-nya, kemudian dia presentasi ke manajemen. Jadi tiap hari Sabtu itu continue saya harus mendengarkan untuk presentasinya semua
succession candidate atau talent people ini. Seperti itu, Pak. Nah, program-program seperti ini tadi disampaikan bahwa itu sekolahnya bisa setahun ya. Ya. Apakah semua jenjang calon-calon leader ini sama waktunya, setahun semua? Ya, itu kurikulum dasarnya 1 tahun. Tapi kalau dia fast track banget nih, dia cukup 6 bulan cukup gitu. Dan memang dari manajemen pingin segera dia naik ke supervisor ya, jadi minimal 6 bulan. Tapi jalur umumnya itu 1 tahun. Oh, jalur untuk umumnya setahun. Seluruh kurikulum itu bisa selesai. Mbak Novi, apakah ini juga berjalan sepanjang tahun? Atau enggak, tahun ini misalnya katakanlah tahun 2022 kita enggak ada proyeksi untuk menyiapkan calon-calon leader. Ya udah sekolahnya libur dulu gitu. Enggak ada, Pak. Itu berkesinambungan. Jalan terus ya? Jalan terus. Kepala sekolahnya panjenengan toh? Saya padekannya ini. Kepala sekolah. Ya. Luar biasa. Iya. Itu, jalan terus ya? Jalan terus. Jadi itu setiap saat ya, Pak. Jadi karena kita kan prosesnya nggak nunggu kayak sekolah kan semesteran gitu, enggak. Tapi kita setiap waktu memang ini langsung kita mutasi ke departemen ini untuk dididik terlebih dulu. Jadi seperti itu. Dan itu tersentralisir di Surabaya? Ya. Enggak juga. Jadi kita kan sekarang online ya, Pak. Iya. Lagi-lagi blessing and disguise-nya pandemi itu e-learning-nya ada. Gitu jadi ya? kita yang di cabang-cabang pun tetap bisa kita develop. Seperti itu. Jadi nggak harus di pusat di Surabaya. Baik. Nanti saya tahu Bu Novi sudah mulai penasaran untuk komentar, Devi juga. Tapi tahan dulu. Kita ke pesan-pesan dulu. Informatif dan inspiratif. 96 FM Merkuri Surabaya. Informatif dan inspiratif. Baik, kita lanjutkan kembali dan sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi juga mendengarkan banyak insight menarik dari narasumber tamu kita, saya ke Ibu Sari. Apa tips estafet kepemimpinan untuk perusahaan kecil atau keluarga yang tidak sebesar Sutindo? Berarti ini saya ke Bu Novi. Estafet kepemimpinan itu kayak tadi nih. Jadi ketika kita ini dalam posisi yang di atas, mau memimpin tim itu mau kecil mau besar, kita identifikasi kapabilitas lah gitu ya dari masing-masing anggota tim kita seperti itu. Jadi dari sanalah kemudian kita identifikasi satu kemampuan mengerjakannya, kemudian maksudnya kemampuan di pekerjaannya, lalu kemudian selain itu juga di antara mereka yang mampu, kita juga harus identifikasi siapa orang-orang yang mereka ini potensial menjadi seorang leader gitu ya. Nah, ini saya punya pengalaman cerita dari mantan pimpinan saya dulu. Itu yang saya tidak pernah tahu dan tidak sadar. Jadi caranya beliau untuk melihat orang ini bisa jadi leader atau enggak adalah ketika biasanya kita tuh setahun sekali itu ada hadiah untuk staf-staf yang berprestasi gitu lah. Nah gitu, itu setelah beberapa tahun ini saya baru tahu. Jadi ketika itu atau di acara-acara yang relax kayak gitu Mas. Jadi misalnya catering lah apa dan sebagainya yang kayak gitu. Nah di sana itu beliau itu kerjaannya itu sebenarnya ngamatin gitu loh. Orang yang ibet terus apalah kayak gitu itu ternyata sama dia itu diliatin kayak gitu loh. Nah dari sana itu sebenarnya dia mengidentifikasi siapa-siapa orang-orang ini yang punya kemampuan mempersuasi orang, menggerakkan orang, karena itu kemampuan dasar leadernya kan di sana Mas gitu. Nah itu yang dilakukan oleh beliau kayak gitu. Jadi misalnya lagi pergi ke China nih gitu. Nanti dia ngelihat siapa orang, kan kita kebanyakan dari sini kalau mungkin kita literally bukan yang Chinese gitu, kita juga nggak bisa ngomong Chinese-nya kita, bahasa Chinese kita kan bahasa Chinese pasar atom, nggak cocok untuk dibaca di sana gitu kan. Jadi paling gampang kalau pergi kemana, ke sasar lah, terus kemudian paling gampang itu tawar-tawaran harga Mas gitu. Itu siapa yang kemudian orang yang diandalkan untuk jago nawar, karena kalau kita pergi ke Cina di sana kalau belanja itu kan dia nawarinya setinggi langit, terus kemudian tinggal kita pinter nawar, mau ditawar seperempatnya dulu sampai nanti ya kita bertahan karena begitu caranya gitu. Jadi itu beliau tuh ngeliatin gitu loh, oh ini kayak gini. Kalau misalnya pagi gitu, karena kita pergi ikut pakai tur gitu kan, pagi gitu. Kalau pakai tur tuh kan ketat banget gitu ketat banget gitu. Nah ini contoh Pak, apa tadi jaga bagaimana identifikasi. Nah
Itu kan jam berapa kita harus sudah sampai di tempat sarapan, karena jam berapa 1 jam kemudian kita akan jalan. Dan karena kita berombongan maka nggak boleh ada yang telat gitu. Nah itu beliau udah duduk pagi, itu udah duduk, siapa yang dilihatnya datang pagi, siapa ini terus ngobrol-ngobrol sama siapa atau ngomong enak sama dia, yang kayak gitulah. Nah itu paling gampang untuk ngelihat calon-calon leadernya kita gitu, orang-orang yang mungkin tidak pernah kita sadari. Dan kayak saya ternyata dulu itu saya itu ada teman yang sepantaran tuh masuknya sama-sama gitu, seleting sama saya, yang dia tuh ngelihat, oh Nov, padahal saya merasa bahwa dia itu adalah lebih kesayangan lebih kesayangannya bos gitu ya. Ternyata dia bilang, kok di acara-acara gitu kamu bisa enak ngomong ya sama Pak bos ini gitu. Sementara dia itu kalau mau pas santai-santai kayak gitu, justru dia tuh nggak berani ngomong gitu. Dia nggak punya bahan omongan untuk bisa bicara sesuatu yang mungkin di luar pekerjaan kayak gitu. Nah, kemampuan leader itu kan tadi macam-macam Mas, bukan hanya task skill yang disampaikan oleh Mbak Novi ini tadi, tetapi tadi itu kemampuan dia berinteraksi dengan orang-orang, dengan berbagai situasi, dengan orang yang levelnya lebih tinggi, membuat menjadi suasananya jadi enak yang kayak gitulah. Nah itu contohnya bagaimana kita mengidentifikasi. Tadi pertanyaannya apa selain mengidentifikasi? Kalau itu di sebuah perusahaan keluarga, itu estafetnya seperti apa? Estafetnya. Tapi menarik loh ceritanya Bu Novi ini. Mungkin bagi Sutindo juga perlu diundang lah ya, cerita bagaimana kemudian leadership yang dibangun oleh Bu Novi itu kan bisa diceritakan juga untuk Sutindo ya. Pokoknya saya mengarahkan ke sana terus. Iya betul. Terima kasih Mas Adi. Kalau di perusahaan keluarga gimana estafetnya Bu Novi? Nah estafetnya tadi itu kan kita akhirnya nemu nih orang-orang siapa-siapa yang kita identifikasi. Nah kepada mereka lah ini kemudian ya secara formalnya kita angkat dia jadi kayak tim leader lah kayak gitu Mas Adi gitu ya. Jadi secara formal tuh ya mereka diajak bicara. Kita maksudnya ngajak bicara dia kira-kira siap nggak gitu ya. Nanti kamu tak kasih tugas untuk ini punya tim gitu ya. Tugasmu kayak gini gitu. Kita mulai bicara sama dia. Kemudian paling nggak dia sanggup gitu. Biasanya gitu itu terus aduh nggak bisa saya nanti gini sungkan sama yang lain kayak gitu. Nah kita ini yang jadi pimpinannya meyakinkan. Nah ketika sudah seperti itu maka itu tadi diformalkan Mas. Misalnya mau dikasih surat tugas lah atau disampaikan juga kepada yang lainnya bahwa sekarang ya kegiatan-kegiatan ini kita di bawah koordinasi ini. Karena kalau nggak diformalkan gitu nanti ya mereka nggak tahu nih bahwa nanti sekarang sudah didelegasikan kepada yang bersangkutan kayak gitu. Seperti itu Mas. Terus ya paling gampang yaitu tadi prinsip-prinsip kepemimpinan itu diajarkan oleh si bosnya ini atau pimpinan ini kepada yang baru ini atau dia bisa diminta untuk belajar mandiri ya. Sekarang kan makin banyak gitu ya, makin banyak kursus-kursus baik online maupun belajar sendiri lewat berbagai media gitu Mas. Oke. Dev, kalau misalnya estafet kepemimpinan itu dari bapaknya ke anaknya karena ini perusahaan keluarga. Apa pengalaman? Pernah punya pengalaman itu enggak? Pernah. Nah, saya tahu itu dari wajahmu kelihatan gitu. Makanya saya nanya gitu. Oke. Estafetnya ke anaknya sendiri ya? Ya, anak sah lo ya, bukan anak yang di luar. Ya. Bukan anak buah. Bukan anak buah, anak sah, anak kandung. Untuk estafet seperti itu ya Pak ya. Kalau di tim HR tidak berkesinambungan langsung dengan direkturnya, istilahnya direktur 1 sama direktur 2. Nah itu kita kan nggak bisa handle untuk pengembangan direktur 2 kayak gitu ya. Tapi kita mempersiapkan bawah-bawahannya untuk manajerial baru, di mana kepala direkturnya ada istilahnya bos 2 gitu loh. Tidak menutup kemungkinan kebijakan-kebijakan yang lain itu berbanding terbalik bisa ataupun ya berbeda dengan yang bisa 180 derajat. Bener, bapaknya gitu. Sama anaknya gitu kan banyak kan kayak begitu emang ya. Biasanya visionernya lebih ke lebih ke zaman sekarang kayak gitu. Yaitu Devi pernah alamin di mana direktur 2 itu mempersiapkan perusahaannya sudah mulai digitalize. Dia mau publish di istilahnya go publish di beberapa jenis produksi industri. Dia memperkenalkan produksinya ini atau perusahaannya ini sudah mulai
milenial kayak gitu. Mau ordernya via online sebagainya sudah mulai milenial banget lah. Kita sebagai HR ya kita harus mempersiapkan teman-teman yang lain. Mulai dari leadernya masing-masing ya, yang mulai dari zona nyamannya dia di direktur 1, kita harus merubah pola pikirnya, kemudian cara developing ke staff-staffnya itu seperti apa lah, itu kita mulai merubah itu. Itu perombakan sih lebih tepatnya. Iya, bukan merubah ya. Pokoknya intinya kalau anaknya bosnya enggak usah diapa-apakan ya. Iya, daripada kita yang diapa-apakan sama bosnya ya. Kan gitu kan? Benar. Setuju nih lah. Oke, saya kok ketawa Bu Novi, kan Devi bilang begitu, yang disiapkan anak buahnya untuk bergantian ini estafet itu gitu kan. Saya curcol ini. Ini bukan Devi yang curcol. Saya ke Sutindo. Mbak Novi kalau di Sutindo ada peran dari bapak ke anak nggak? Oke, ada. Jadi Sutindo ini bagaimana juga ceritanya kalau di Sutindo? Family business juga, Pak. Jadi tentunya dari BOD sudah harus mempersiapkan next generation-nya kan. Jadi untuk putra-putrinya. Nah, di sini itu langsung tune in ya. Jadi putra-putri begitu lulus sekolah dari Amerika atau apa, nah ini langsung di Sutindo bekerjanya. Jadi mereka juga sama seperti staf yang lain. Jadi dari level bawah. Kenapa? Karena supaya ketika nanti suatu saat mereka yang menggantikan beliau-beliaunya ini sebagai owner gitu, mereka ini putra-putrinya sudah siap. Jadi juga tetap masuk dalam programnya HR juga, mengembangkan generation yang ketiga gitu ya, generasi ketiga untuk siap nextnya ketika mereka bisa menjadi BOD juga. Jadi sama prosesnya, pengembangannya sama, cuman memang treatmentnya kan memang agak sedikit berbeda tadi kan ya, karena kan princess dan prince gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi ada trik-trik khusus yang memang HRD harus lakukan. Tapi mereka tetap juga kita develop Pak. Jadi kita share visi, misi, kemudian bagaimana sih sejarah perusahaan ini. Tentunya waktu mereka perusahaan ini berdiri mereka masih owek-owek gitu ya, masih bayi. Nah gitu ya, jadi kan harus diceritakan gitu Pak, harus diceritakan sejarah perjuangan bapak ibunya gitu ya, bagaimana mendevelop perusahaan ini dari 1-2 company jadi seperti ini. Nah karena nantinya supaya mereka ini timbul engagement dan timbul rasa memiliki perusahaan. Dan tentunya pasti beda generasi ya, dari generasi BOD yang baby boomers ke generasi gen ketiga ini yang milenial, zilenial. Nah, tentunya itu menjadi istilahnya challenge tersendiri ketika mereka ini tentunya pasti kalau generasi milenial tuh enggak mau yang lama kan. Ngapain aku harus belajar semua ini gitu tuh. Kan aku bos gitu ya, bos kecil gitu, gitu ya. Kenapa harus belajar semua? Nah, jadi gede loh itu kalau bapaknya nggak ada. Nah, bisa tapi gede loh itu. Jadi kita tetap harus develop, kita harus menyadarkan bahwa memang prosesnya seperti ini gitu ya. Ketika nggak cuman bahwa mereka akan meneruskan kan bisnis ini, tapi harus dipersiapkannya dari sekarang dan itu harus ikut dalam programnya HR juga dan juga dari kesadaran, juga dari pimpinannya sendiri juga, bapak ibunya sendiri juga mengarahkan seperti itu. Ya, oke. Ini inline dengan pertanyaan dari Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton, terima kasih sudah berkenan mampir. Di perusahaan sebesar Sutindo, seberapa besar campur tangan owner? Mungkin bisa dibungkus dengan baik ya, dijahit dengan baik komennya ya. Campur tangan owners gitu ya. Ya pasti semua campur tangan owners ya kan Pak yang punya perusahaan seperti itu. Jadi keterlibatan dalam proses mencetak calon leader pasti semua harus ada serestu dari BOD. Ya, jadi meskipun sedemikian HR sudah mengembangkan, sudah mendidik gitu ya, ketika pemilihan untuk menjadi seorang leader pasti harus serestu beliau-beliaunya. Jadi seperti itu ya. Karena itu berkaitan dengan chemistry, berkaitan dengan apapun ya dalam bisnis ini. Nah, tapi kita sudah berusaha memberikan yang terbaik karena kan kita sudah mengidentifikasi apa sih harapan. Kan pasti kita tanya dulu Pak, harapannya untuk membuka cabang baru, leadernya harus bagaimana? Pasti kita harus tanyakan dulu ke owner gitu ya, supaya apa yang jadi ekspektasi owner ini sudah bisa kita kemas ya. Jadi kita nggak kecelik gitu ya. Kita nyiapkan ini ternyata yang dibutuhkannya ini gitu kan ya enggak. Jadi itu yang harus kita identifikasi terlebih dulu dan itu dimasukkan dalam kriteria asesmen kita. Jadi apa sih yang dibutuhkan? Misalnya harus mau all area.
karena cabangnya kan banyak. Jadi harus mau dipindah-pindah kemanapun gitu ya. Jadi kalau cuma dia mau Surabaya aja, ya itu nomor urutan terakhir misalnya seperti itu. Gitu sih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Novi, luar biasa menginspirasi. Saya ke Devi sebelum nanti closingnya ke Bu Novi. Dev, campur tangan owners, pengalaman Anda lagi. Kalau Mbak Novi kan ceritanya pasti dengan pelan-pelan gitu karena beliau masih punya ini. Kalau Devi kan sebagai pengamat lah sekarang ini cerita macam-macam boleh. Oke, kalau ini untuk langsung bos kecil ya, itu kalau di perusahaan berkembang nggak ada bos kecil, langsung bos besar Bu. Yang ada kita langsung mempersiapkan yaitu ganti bos gitu ya. Benar, jadi kebijakan bisa jadi ada 2 kebijakan yang bertolak belakang. Direktur 1 mintanya seperti ini, direktur 2 mintanya seperti ini. Itu. Nah, ini sering terjadi memang di beberapa perusahaan berkembang, terutama di teman-teman saya juga ngalamin hal seperti itu. Jadi ketika kebijakan turun dari direktur 1, ternyata direktur 2 memberikan kebijakan yang berbeda. Nah, ini pinter-pinternya HR untuk mengolah, ambil jalur tengahnya. Baru nanti yang diolah kan anak buahnya toh, bukan direkturnya ini diolah bukan toh. Bukan. Nah, yang jelas gitu loh. Dikira curcol nanti. Oke, jadi kita harus mempersiapkan teman-teman juga. Nantinya kita akan ada mungkin bisa permisinya atau laporannya ke 2 arah. Satu ke direktur 1, satunya lagi ke direktur 2. Lah ini gimana cara berkomunikasinya agar mereka menemukan titik temu ya, biar nggak jadi crash 2 direktur, mendingan kita yang diskusi dulu gimana cara lapornya ke direktur 1, gimana cara lapornya ke direktur 2. Jadi leader-leader dikumpulin, kita mau reporting yang seperti apa, nanti satu suara gitu biar nggak bingung. Dan ketika laporan dengan direktur akhirnya satu suara dan kita delegasi ke bawah-bawahnya itu lancar. Gitu. Yang penting kan ini dulu ya, menjaga stabilitas karyawan dulu. Ya, kinerja perusahaan tidak turun lah ya. Oke, baik. Bu Novi, hari ini kita belajar banyak dari Mbak Novi Sutindo Group ya. Artinya kan ada banyak insight menarik begitu. Nah, apa yang bisa dikonklusikan dari termasuk juga tadi ketika ditanyakan campur tangan owner dijawab dengan sangat diplomatis oleh Mbak Novi. Seperti itu begitu ya. Dan kita belajar apa yang bisa kita simpulkan sebagai sebuah pembelajaran buat perusahaan-perusahaan yang mungkin belum segede Sutindo Group. Jadi ini saya mungkin mengulas dulu yang keterlibatan owner. Kalau owner terlibat itu sebenarnya kan si owner dimanapun itu mau bisnisnya jangka panjang gitu kan, gitu. Jadi pastinya keterlibatan itu karena arahnya mau ke sana gitu. Jadi kalau kita di layering di bawahnya gitu, bagaimana kita bisa menyesuaikan apa yang diharapkan oleh owner itu tadi supaya kemudian kita juga jadi meringankan tugasnya, karena kadang itu terlalu banyak terlibat itu kan yang di bawah itu tidak bisa menerjemahkan maunya gitu sehingga ya dia ubek-ubek di bawah gitu ya, saya pakai istilahnya ubek-ubek karena ini dia diomong nggak ngerti arahnya kayak gini gitu. Jadi nah itu tadi, jadi bagaimana kita sebagai layering di bawahnya bisa menjadi teman diskusi. Tadi nama jabatannya, title-nya sudah sesuai sekali, it's our business partner gitu. Jadi benar-benar bisa menjadi business partner supaya kemudian tadi ownernya itu lebih fokus pada ya saya cuma minta nanti 6 bulan lagi buka sana ya, buka sini ya, lebih ke sana, yang dalamnya sudah nggak ikut-ikut karena yang di bawahnya itu sistemnya sudah disiapkan seperti itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari diskusi kita pagi ini adalah sebuah organisasi baik kecil maupun besar perlu punya istilahnya itu kayak punya mimpi bahwa mereka harus bisa create leaders gitu. Jadi mereka harus punya punya cita-cita bahwa leader-leader yang sekarang ini harus bisa mengembangkan leader-leader baru di masa depan yang nantinya pasti untuk kebutuhan organisasi yang akan datang. Dan dengan makin banyak leader-leader yang ada di dalam organisasi kita, ya tadi itu keberlangsungan usaha, keberlangsungan bisnis itu akan lebih terjaga. Oke, baik.